Oke, nah akhirnya saya punya kemurahan Tuhan. Impulsnya itu di ruang operasi. Akhirnya saya punya kemurahan Tuhan yang dampingin saya di meja operasi orang yang berbeda. Ya, Tuhan punya cara. Saya kasih kesempatan orang ini menikmati dulu segala halnya dalam hidupnya, ya kan? Bertemu dengan satu hal pejabat, ya kan? Makan-makan. Sementara saya masuk dalam ruang pergumulan. Ternyata di situ di ruang pergumulan ada punya kesaksian. Ternyata rekan saya menunggu, dia makan dulu keluar, ada rekan yang lain yang masuk, gitu kan? Loh kok enggak ada orang yang nunggu Bu Lasma di ruang operasi katanya. Katanya ada yang nunggu. Saya bilang nggak apa-apa Bu, ngapain di ruang operasi juga. Itu kan jam 8, setengah 9 kalau nggak salah. Saya baru tindakan penyuntikan dan yang lain-lain, saya bilang gitu kan. Ternyata dia bilang baru masuk operasi, prosesnya 2 jam, ya kan? Ya benar juga sih, 2 jam. Nah, di sini saya melihat dalam situasi saya punya ketakutan. Pengharapan saya cuma kepada Tuhan. Coba saya bilang begini, apa sama waktu masuk pen dan lepas pen? Ternyata sama. Tangan saya tidak bisa diangkat. Beratnya luar biasa. Tapi sakitnya berbeda. Karena apa? Perbedaan lagi. Tingkat sosialnya lagi di situ. Jadi saya melihat segala apa yang saya lihat yang lalu tidak sama dengan yang saya lihat sekarang waktu proses pembukaan. Biasanya di hari ketiga dan keempat tangan saya bengkak. Ini enggak bengkak sama sekali. Cuma saya bilang begini, Tuhan, kok bisa ya benda besi ini masuk di tangan, ya? Lucunya lagi kenapa itu harus dibor, ya kan? Dan dibuka lagi itu baut ada 6. Ternyata tulang itu ada lubangnya. Saya bilang begini, berarti kalau kita meninggal, sempat saya hari itu ada di kota Toraja. Ada mayat yang udah berapa ratus tahun ndak hilang tulangnya, tuh saya bilang hebat ya. Pasangan percintaan yang dari direstui, tulang-tulangnya masih ada di gua itu, masih utuh. Ya kan? Teman saya hari itu ada iseng dia pegang itu tulangnya. Setelah dia pegang tulangnya, dia foto itu tulangnya, ternyata apa? Didatangin itu malamnya. Saya bilang, wah kamu ini nekat. Udah tahu lagi perlayanan, jangan coba-coba ke tempat-tempat yang kesannya gitu toh. Namanya apa? Pariwisata ya. Tapi ujungnya fatal, gitu. Tapi saya melihat dalam semua yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita, ternyata itu apa? Benar. Sekalipun dagingku habis lenyap, tapi tulang itu tetap masih ada. Tidak akan pernah hilang, hancur. Hancurnya itu susah sekali. Saya tidak tahu lah hitungan Tuhan itu gimana. Makanya di sini dikatakan, ya kan? Dalam kesemuanya itu Tuhan tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang teguh pegang setiap janji-janjinya. 4 hal yang memahami kesetiaan Tuhan. Yang pertama, kesetiaan Tuhan nyata di tengah konflik. Kita lihat yuk Nehemia 9 ayat 9 sampai 12 ya. Bagaimana Nehemia berkata begini, engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Temberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami, dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang ke dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Di tengah konflik ya, keadaan apapun sekalipun, Tuhan mau tunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang setia kepada umatnya. Makanya Tuhan menyertai, yaitu proteksi penjagaan tiang awan, tiang api. Bagaimana kesetiaan Tuhan itu nyata di situasi yang kita hadapi. Apalagi ya, di saat saya dioperasi, kesetiaan Tuhan itu nyata ya. Saya bisa menikmati proses hari pertama, kedua, dan ketiga.
Karena saya ingin pemulihan lebih cepat, apapun yang orang kasih saya makan. Ya, tidak seperti kayak biasanya. Karena apa? Saya ingin punya pemulihan seutuhnya. Nah, konflik antara batin dan pikiran di saat itu proses ada. Bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan? Ya. Nah, yang kedua, bagaimana kesetiaan Tuhan terwujud di dalam belas kasih-Nya. Nehemia 9, 16 dan 18 firman Tuhan katakan begini. Tetapi mereka nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada pemerintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah bersikeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkau Tuhan yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan melimpah kasih setianya, Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Tuhanmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Bagaimana Tuhan meninggalkan, ya kan, di ayat 19, ya kan, berkata apa? Tuhan tidak meninggalkan mereka di padang gurun, tapi ada penyertaan Tuhan di tiang awan dan tiang api. Bagaimana ayat 20 dan 21 juga firman Tuhan katakan apa? Tuhan jaga dan pelihara mereka di padang gurun, tidak ada mengalami satu hal, kelaparan dan kehausan. Itulah tanda penyertaan Tuhan. Kalau mau dilihat ratapan 3, 22 dan 23, firman Tuhan katakan begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, ya. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Nah, inilah janji Tuhan bagi orang yang percaya memahami cara Tuhan. Selalu baru tiap pagi, siang, sore dan malam, ya. Dan tiada berujung kasih setia Tuhan bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Bagaimana yang keempat, kesetiaan Tuhan itu dinyatakan dalam pemenuhan janji dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Di ayat 23 dan 25 firman Tuhan katakan begini. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit, dan bawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan kau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun zaitun dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat besar. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk, mereka hidup mewah karena kebaikan Tuhan yang menyertai setiap mereka. Makanya bagaimana yang ketiga, Tuhan bilang begini, terus miliki iman percaya kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan adalah yang setia dan tetap mengasihi setiap kita anak-anak Tuhan, dan janjinya ya dan amin. Makanya dari segala yang baik yang Tuhan pasti janjikan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, ya, pasti Tuhan tidak memenuhi semuanya, pasti Tuhan memenuhinya. Makanya dibilang apa? Mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya, ya. Di Yosua 21 ayat 45 firman Tuhan katakan begini. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhinya, semuanya pasti dipenuhinya. Kembali kita bangun pagi-pagi, kita minta janji Tuhan hari lepas hari. Orang yang taat, orang yang setia pasti menerima satu hal, kemurahan yang daripada Tuhan. Kalau kita mau lihat yang keempat, bagaimana di sini dikatakan apa? Kesetiaan Tuhan memerlukan koreksi dan pendisiplinan. Nah, ini dia. Kita lihat di ayat 32 dan 33. Sekarang ya Tuhan, Tuhan yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya, janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami
oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami, ya oleh seluruh umatmu sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kamilah yang berbuat fasik. Perlu kita menyadari diri kita, ya. Perlu kita mendisiplinkan diri kita di hadapan Tuhan buat tahun 2024. Jangan kita main-main lagi. Jangan kita menggampangkan tentang kasih kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Makanya orang yang sering mengkoreksi, orang yang suka mendisiplinkan, bangun pagi-pagi, ya, mencari Tuhan. Dan di sini juga dibilang apa? Orang yang percaya kepada Tuhan adalah punya tujuan hidupnya dalam setiap kehidupannya. Makanya lagunya apa? Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Engkau tahu, ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. orang yang punya pendisiplinan dan orang yang punya koreksi, ya, kadang matanya tertuju kepada Tuhan. Kadang dia cuma berkata begini, tidak ada yang lain selain Tuhan. Tujuan setiap kehidupan kita hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Makanya selain Kau tiada yang lain, ya. Ada padamu di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan megangku, tetaplah selama-lamanya. Amin. Memahami hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Makanya jangan pernah melihat, ya, kesetiaan Tuhan dari sudut pandang yang belum dijawab. Tapi kita memandang kesetiaan Tuhan yang di depan mata ada jawaban. Ya. Kadang di sini kita mengalami satu titik kejenuhan. Karena apa? Terlalu penat. Karena terlalu banyak yang kita pikirkan tanpa kita melihat. Pasti Tuhan punya cara untuk menolong setiap kita pribadi sebagai anak-anak Tuhan. Makanya perjalanan yang kita lalui hari ini tanggal 6, ya, itu gak gampang, gitu.
Karena apa? Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, perjalanan kita sampai hari ini nggak dibuat Tuhan tuh baik. Pasti dibuat Tuhan itu ada aja permasalahannya, ya. Makanya di sini juga dikatakan jangan pernah meragukan tentang kebaikan Tuhan. Jangan pernah meragukan, tidak ada jawaban dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita lihat di ayat penutup Roma 15 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan begini. Semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi pengharapan yang memenuhi segala sukacita di dalam Tuhan itu harus ada dalam setiap iman, dan satu hal, sukacita dalam setiap kehidupan kita. Kita minta kekuatan daripada Tuhan supaya Tuhan memampukan, menguatkan kita sampai menyelesaikan rancangan Tuhan di muka bumi ini dengan satu hal yang dahsyat dan ajaib. Makanya memahami kesetiaan Tuhan tergantung yang tadi yang pertama, ya, kesetiaan Tuhan nyata di dalam setiap situasi konflik. Kedua, kesetiaan Tuhan terwujud dalam belas kasih. Yang ketiga, kesetiaan Tuhan muncul di dalam hal pemenuhan janjinya, ya. Yang keempat, kesetiaan Tuhan memerlukan koreksi dan pendisiplinan. Kita melihat di minggu yang pertama di bulan Januari, kita harus punya satu hal, pemahaman. Kita harus punya pengertian bagaimana Tuhan yang pasti menyertai sampai 2024 dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ya, firman saya cukupkan, kita angkat pujian. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kasih Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hanya dengan kuasa yang maha tinggi kami bisa memahami akan kuasa dan pengertian pemahaman-Mu dalam setiap kehidupan setiap kami. Berkati di minggu pertama di bulan Januari perjalanan kehidupan kami yang ke depan, Tuhan. Biarlah mata hati kami selalu memandang Engkau, bukan memandang yang lainnya. Andalkan Tuhan dalam segala apapun dalam setiap kehidupan kami. Kami dimampukan, kami dikuatkan. Terima kasih buat malam hari ini. Kami diajari memahami jalan-jalan-Mu yang tidak pernah kami selani. Ajar kami menghitung waktu hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami bijak dalam mengambil setiap sikap dan keputusan buat hari-hari kami yang ke depan. Tuhan, kami bawa pilkada buat 2024 di bulan Februari tanggal 14. Kami minta pemimpin presiden yang takut benar-benar yang daripada Engkau. Shalom-Mu turun buat acara pilkada kami, Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu yang daripada Engkau selalu ada di atas bangsa kami Indonesia.
Diberkati 34 provinsi bagi namamu. Indonesia penuh kemuliaanmu. Indonesia mengalami transformasi, keselamatan, pertobatan. Yes. Indonesia mengalami kekayaan. Dan kami akan melihat Tuhan dipermuliakan bagi bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan. Diberkati RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur. Dan kami percaya para menteri, baik panglima darat, laut, udara, polisi, dan tentara, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kepemimpinan yang daripada Engkau Tuhan ada di atas setiap mereka. Biar apapun keputusan, kebijakan, roh takut Tuhan ada di atas setiap pemimpin bangsa kami. Terima kasih buat pemimpin-pemimpin yang terkecil, buat bangsa kami. Diberkati Tuhan hamba-Hamba-Mu esok yang melayani. Baik pendoa, asyar, konselor, multimedia, para pendoa Tuhan, dan para pembicara. Berkati jemaat yang hadir. Mereka dipuaskan, dibebaskan, dan dilepaskan dari segala apapun beban-beban dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa buat Pak Posunko, buat tempat menara doa Follow. Tuhan berkati Pak Posunko, baik kesehatannya, baik asetnya, keluarga, anak, istri, mantu, dan keluarga besar, dan seluruh karyawan, seluruh yang Tuhan percayakan kekayaannya. Biarlah berkat-Mu terus melimpah bagi setiap kehidupan. Nama Yesus HaMasiah dipermuliakan. Diberkati tim menara doa Fokus. Diberkati orang-orang yang hadir di tempat menara doa Fokus. Diberkati yang pakai tempat ini Tuhan. Diberkati seluruh keadaan, situasi dari menara doa Fokus. Kami tahu kuasa hadirat-Mu. Kami tahu ada shalom, kelepasan, damai-Mu ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan buat koneksi daripada Lasma dan Adonai. Kami berdoa buat orang-orang yang Tuhan kasihi, yang bisa terhubung, diberkati dan diurapi. Bagi mereka yang membutuhkan, buah kandungan mereka terbuka buat setiap orang-orang yang hamba-Mu jumpai. Dan diberi karunia anak. Yang mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri mereka pekerjaan. Yang mereka mengalami satu trouble dalam hal pendarahan, kami nyatakan pada malam hari ini, buat daripada anak Ibu Lili, Tuhan jamah dan janin dalam kandungannya tidak akan hilang. Terima kasih Tuhan, diberkati yang mereka membutuhkan pasangan hidup. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Lalu sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Diberkati yang ada di tempat ini, maupun siaran ulang maupun live. Biarlah pulang bawa berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar apa yang Kau pegang, Kau sentuh buat hari-hari ke depan. Dikerjakan Bapak Yahweh berhasil. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oke, Adonai Srini malam hari ini selesai. Esok ada ibadah di tempat ini.
ini di Menara Doa Pollux jam 11 pagi. Kami dari tempat ini menyapa pemirsa. God bless you.